Suatu saat saya lihat ini seharusnya saya lukis di mana playful gitu. Jadi tidak serius-serius amat, hidup itu serius tapi juga ada humornya, ada segi bermainnya. Berkah dalam, berkat Tuhan untuk kita semua. Saya Suster Laurencia SDP. Dulu sebelum saya masuk biara, saya kesusteran PI di Jakarta, dan saya melihat di kamar tamu itu, di belakang pintu kamar tamu itu ada tulisan, "Penyelenggaraanmu ya Bapa, membimbing segalanya." Dan tulisan itu kok menyentuh hati saya. Lalu saya masih berjuang sih sampai 2 tahun, baru kemudian pada tahun 1963 saya masuk biara, dan pada waktu itu sebetulnya sebelum Konsili Vatikan kedua. Jadi waktu pembinaan pertama itu sebagai postulan, novis itu saya merasa kok seperti ini ya gitu. Banyak pemahaman-pemahaman yang saya rasa kok keliru, tidak cocok gitu ya. Terus juga ada peraturan-peraturan yang bagi saya juga nggak sesuai. Kadang menurut saya kurang manusiawi juga. Lah kemudian pada waktu itu saya merasa kok ini tidak cocok dengan yang saya pilih gitu. Antara lain misalnya tentang pemahaman seperti ini. Kita harus membenci diri kita karena diri kita itu adalah sumber dosa. Pemahaman macam itu akhirnya membuat perkembangan kepribadian saya terpengaruh. Saya menjadi orang yang skrupuh, jadi takut salah, ya, cemas. Kemudian juga menjadi rendah diri. Pikir saya kalau seperti ini saya nggak bahagia, saya nggak damai. Lalu kemudian pada suatu hari saya masuk di kapel, kosong, tidak ada orang, hanya saya dengan Yesus di tabernakel. Saya kemudian mencurahkan unek-unek saya pada Yesus. Saya mengatakan, "Tuhan, saya kan berjuang bergulat selama 2 tahun sebelum masuk biara." Sampai akhirnya saya menjawab, "Ya Tuhan, saya datang. Tapi kok yang saya rasakan seperti ini?" Lalu kemudian saya mengatakan, "Engkau salah jalan Tuhan. Saya mau keluar, saya mau pulang." Lalu saya diam, hening itu di kapel. Saya pandang tabernakel. Tiba-tiba saya mendengar di telinga kanan saya, "Berkatku cukup bagimu, rahmatku cukup bagimu," gitu yang saya dengar itu terus. Lalu saya akhirnya berpikir, tapi lama-lama saya menjadi lebih tenang. Dan ketika saya sudah akhirnya keluar dari kapel itu, ya saya menjalani hidup sehari-hari seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa begitu. Sampai pada waktu tiba-tiba saya ingat tahun lalu itu ketika saya merayakan 60 tahun hidup membiara. Di situ saya merasa kok aku menjalani sampai 60 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika saya merefleksikan kembali, ternyata penyelenggaraanmu ya Bapa membimbing segala-galanya itu menjadi nyata dalam hidup saya. Dan tentu saja itu didukung oleh Konsili Vatikan kedua dengan pembaruan-pembaruan gereja dan pembaruan-pembaruan hidup membiara. Menurut ibu saya, ketika saya masih kecil itu antara 2-3 tahun itu, ibu saya sedang menjahit
dia kan penjahit. Di bawah itu ada buku catatannya dan saya duduk di bawah. Lalu kata ibu saya mencoret-coret buku itu dengan menggambar anak perempuan. Dan dia mengatakan kok sudah sempurna, misalnya kepala, ada mata, ada alis, ada hidung, ada mulut. Kemudian juga walaupun tangannya cuma gini, terus ada kaki yang lurus, terus 3 persegi itu sebagai tubuhnya. Tapi dia mengatakan kok sudah agak lengkap gitu ya. Itu waktu saya kecil. Lalu kemudian saya melihat ayah saya itu senang menggambar. Dia menggambar macam-macam gitu toh, dengan pensil, kadang-kadang dengan ballpoint gitu. Lalu kemudian saya tertarik untuk lihat gambar-gambar semacam itu. Dan saya kemudian waktu remaja itu mulai dengan menggambar juga. Pertama dengan pensil, kemudian dengan tinta Cina itu dengan kuas. Lalu kemudian juga akhirnya dengan bubuk arang. Dan itu saya melukis dengan bubuk arang itu, hitam putih. Dan dengan bubuk arang ternyata bisa membuat lukisan dengan 4 dimensi. Nah, ketika itu akhirnya saya masuk biara, saya bawa lukisan-lukisan dengan serbuk arang itu. Pada suatu hari pimpinan postulat itu mengatakan, coba kamu pamerkan lukisan-lukisanmu supaya dilihat oleh para suster yang bergaul. Lalu saya mulai mengeluarkan lukisan-lukisan saya itu, dan mereka datang, mereka melihat, lalu mereka memuji saya toh, bagus, indah gitu toh, pandai kamu melukis seperti itu. Dan saya tentu senang toh, dipuji kan masa nggak senang toh. Saya berbunga-bunga, ya, kelihatan seperti itu. Nah, besoknya itu ada pelajaran di kelas. Terus pimpinan itu mengatakan kita membahas hari ini mengenai 7 dosa pokok. 7 dosa pokok, salah satunya itu adalah tentang kesombongan. Lalu kalau orang dipuji itu lalu senang, lalu menjadi sombong gitu. Lalu saya berpikir itu malam itu saya nggak bisa tidur ya. Saya pikir tadi dikatakan kalau tanganmu, kakimu membuat kamu berdosa, kutipan dari Matius 11 itu, kamu harus memotong, menggalah itu dan buang itu. Atau matamu itu membuat kamu berdosa, cungkilah. Lebih baik kamu dengan buta masuk ke dalam surga daripada ke neraka, dibuang ke neraka. Saya bergulat malam itu. Apakah saya ingin ikut Yesus atau saya ingin melukis dan jadi sombong? Lama saya bergulat malam itu. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya ikut Yesus. Maka saya kumpulkan semua alat lukisan saya itu, saya bungkus. Dan keesokan paginya saya kemudian menyerahkan kepada pimpinan ini semua. Saya tidak akan melukis lagi, saya tidak ingin menjadi sombong gini toh. Dan diterima, kemudian disimpan, saya tidak tahu lagi. Jadi ternyata selama 25 tahun saya lupa bahwa saya bisa melukis. Lalu kemudian sesudah itu terjadi, selama 25 tahun itu aneh gitu toh. Saya tidak melukis, tapi saya menulis banyak puisi. Jadi seolah-olah gini loh, kalau ada air itu mau mengalir ke sini di Bumpet, dia akan cari jalan untuk keluar dengan saluran yang lain, semacam itu gitu ya. Dan juga saya kemudian merefleksikan, ya Tuhan itu membiarkan semua itu terjadi. Ternyata ketika saya lihat kembali, Dia ingin supaya saya melakukan perutusan dari provinsi, yaitu 10 tahun saya kerja di klinik dan 15 tahun saya sebagai ekonom provinsi, di mana harus membereskan sistem keuangan yang murah-marit semacam itu.
Lalu saya pikir, oh Tuhan membiarkan hal itu terjadi, tapi dengan maksud tertentu, yaitu saya bekerja dulu untuk provinsi. Pada waktu saya 25 tahun hidup membiara itu, saya mempersiapkan diri untuk pesta perak membiara. Nah, saya mendapat kesempatan untuk retret agung. Pada waktu itu di tengah-tengah retret agung, pembimbing rohani saya itu mengatakan begini, "Suster, ada sesuatu yang suster itu bekukan di lemari es." Saya kaget, dibekukan di lemari es, apa itu ya? Saya juga nggak tahu, kata Romo. Intuisi saya mengatakan begitu. Coba suster cari. Akhirnya saya cari apa ya, saya pikir, saya meditasi, saya kontemplasi, apa tuh yang saya bekukan di lemari es, nggak ketemu-ketemu. Suatu saat tanpa apa-apa tiba-tiba lagi di telinga saya, "Bakatmu melukis." Kaget saya. Saya sudah lupa ya bahwa saya bisa melukis. Terus saya menceritakan pada pembimbing saya, lalu dia mengatakan begini, "Sepulang retret kamu harus melukis lagi." Lalu saya pikir, saya melukis lagi. Akhirnya saya berpikir saya mau melukis dengan cat minyak, dengan warna-warni itu, tidak hitam putih saja. Maka saya mempersiapkan diri, lalu saya mulai melukis kembali. Tapi saya melukis di kamar. Saya bersembunyi melukis di kamar. Takut dilarang lagi. Lalu kemudian sampai 3 tahun hal itu terjadi. Saya menghasilkan kalau tidak salah 13 lukisan selama bersembunyi di kamar ya. Sampai pada suatu pesta tarekat 150 tahun tarekat PI, kalau saya tidak keliru begitu, saya melukis dengan cukup besar karya-karya suster PI di Indonesia. Lalu itulah lukisan saya yang pertama kali keluar dari kamar untuk saya hadiahkan kepada provinsi. Jadi sejak itu saya melukis di luar enggak apa-apa. Pada umumnya tema-tema lukisan saya itu berasal dari mimpi-mimpi saya. Jadi saya betul-betul mimpi. Lalu ketika saya ingat mimpi saya itu, saya kemudian merefleksikan arti mimpi itu, atau dari insight meditasi atau kontemplasi, atau juga dari inspirasi kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu lukisan beban yang ringan. Nah, itu terjadinya begini. Pada suatu pagi saya suka jalan pagi tuh, keliling kampung. Dan pada waktu itu saya berpapasan dengan segerombolan mbok-mbok yang mau jualan di pasar dengan memanggul beban di pundaknya itu, dagangannya yang sebetulnya berat gitu. Tapi mereka itu berceloteh satu sama lain, bercanda, bergembira, bergurau begini, tertawa-tawa. Saya pikir di atas pundak mereka itu ada beban yang berat. Tapi kok mereka bisa tertawa-tertawa seperti itu? Lalu saya teringat dengan kutipan dari Matius 18 itu 28. Beban yang ringan. Datanglah padaku kamu yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan padaku. Jadi bagi mereka, apa yang mereka panggul memang berat, tapi mereka merasa ini berarti untuk kehidupan keluarga. Jadi mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang ringan, yang tidak menjadi beban. Itu yang melahirkan lukisan ini, di mana saya mengambil si kakek dengan panggul gentong, dan di sini itu latar belakang ada si mbok-mbok dengan dagangannya, tapi juga ada sama-sama Yesus yang memanggul salib.
Kalau saya mengingat kembali, lukisan saya itu ternyata ada kontribusinya juga bagi tarekat, yaitu lukisan-lukisan saya itu sering diminta untuk kapitel umum di Brasil atau pertemuan-pertemuan internasional juga di Brasil. Bagi provinsi, saya yang satu itu tentang karya-karya di provinsi pada ulang tahun ke-150, lalu juga pada kapitel-kapitel provinsi sering saya juga diminta untuk melukis, dan yang terakhir itu ketika 180 tahun saya juga diminta untuk melukis untuk provinsi, yang kemudian lukisan itu dibawa dan dihadiahkan kepada generalat di Jerman. Kalau untuk gereja, saya merasa saya ikut inkulturasi. Jadi saya melukis itu pertama-tama itu ketika saya ikut lomba, ada lomba untuk melukis Maria Bunda segala suku. Lalu saya ingat, semua suku itu kok sudah ada ya lukisannya, ada patungnya, tapi ini ada suku peranakan Cina yang menurut saya sudah lama juga tinggal di Indonesia. Pasti itu menjadi salah satu suku di Indonesia toh, dan itu tidak ada lukisan Bunda Maria peranakan Cina. Lalu saya punya ide, kemudian saya melukis Bunda Maria pelindung dari suku peranakan Cina, dan ternyata lukisan itu juga menjadi salah satu pemenang dalam lomba itu. Dan sekarang itu lukisan itu berada di Museum Marian Center di Jakarta. Jadi yang aslinya ada di sana, ini hanya fotonya. Lukisan-lukisan saya kebanyakan kan manusia. Ada juga binatang, bunga, atau pemandangan, tapi lebih banyak itu manusia. Mengapa saya ingin mengatakan bahwa betapa indahnya dunia ciptaan Tuhan ini. Tuhan itu pencipta, kreator, ya, jadi kreasinya luar biasa. Maka disebut bahwa Allah itu adalah the supreme artist. Dia yang paling utama dalam seni berkarya. Itu. Lalu di samping itu saya melukis untuk aktualisasi diri saya sendiri, dan kemudian juga saya ingin mengekspresikan juga mengenai apa yang saya pahami, apa yang saya dapat dari meditasi, dari pengalaman inspirasi dan sebagainya, itu sebagai ungkapan juga, ekspresi betapa sebetulnya yang saya imani, sebagai sesuatu yang saya sebetulnya juga imani, sehingga itu menjadi lebih hidup, lebih menyemangati hidup saya. Itu maksudnya begitu. Yang menarik, ada sesuatu yang menarik ya dari soal melukis itu. Itu kejadiannya ketika saya itu mendapat kesempatan untuk belajar menjadi pembimbing rohani yang profesional gitu di Chicago. Tapi waktu itu waktunya sempit karena padat. Yang terjadi adalah ketika saya kemudian ke Loyola University di Chicago, di mana saya meneruskan itu untuk mengambil master pastoral. Kemudian di situ kebanyakan kita itu tugasnya adalah di perpustakaan toh, membaca buku-buku dan semacam itu, kemudian nanti menulis artikel. Kadang-kadang saya bosan, lalu saya pergi ke jalan-jalan ke kota Chicago, melihat-lihat, lalu saya melihat bangunan besar ya, itu Art of Institute of Chicago. Itu adalah suatu bangunan di mana ada begitu banyak
tentang art, divisi-divisi tentang art, yang seni lukis, yang seni tari, musik, dan macam-macam. Terus saya itu dengan modal nekat, saya ketuk divisi dari melukis. Terus ada yang membukakan pintu, lalu saya mengatakan saya ingin bertemu dengan pimpinan divisi ini. Kemudian saya bertemu dengan pimpinan divisi seni lukis itu, dan saya memperkenalkan diri. Lalu kemudian saya juga menunjukkan album kecil tentang lukisan-lukisan saya. Lalu saya berkata kepada dia, saya belum pernah kursus melukis, saya otodidak. Jadi apakah saya kira-kira bisa mendapat beasiswa untuk melukis dari sini? Dia kemudian sambil melihat-lihat itu gambar-gambar itu, dia bilang begini, coba kamu mengisi formulir di kantor. Saya isilah permohonan untuk beasiswa melukis. Nah, ternyata tidak lama kemudian, 1 minggu kemudian kalau saya tidak lupa, itu keluar izin bahwa saya mendapat beasiswa untuk seni lukis dan saya boleh memilih 4 paket untuk melukis. Memang tidak semua paket saya selesaikan karena saya dipanggil pulang. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah mengenai figure drawing. Artinya melukis model hidup, dan model itu dari laki-laki maupun perempuan, dari yang muda sampai yang tua, dan mereka itu tanpa berpakaian, jadi telanjang bulat ya. Tidak ada satu benang pun yang melekat di tubuh mereka. Bahkan mereka juga mencukur rambut kelaminnya. Pada waktu itu saya ketika melihat itu, saya kagum. Kok tubuh manusia itu indah. Lalu juga dengan alat produksinya itu, di mana mereka itu bisa menghasilkan suatu hidup baru, melahirkan kelahiran baru. Saya sebagai seorang yang selibat, saya tidak bisa melahirkan secara lahiriah. Tapi saya pikir saya bisa melahirkan secara spiritual, secara rohani, di mana contohnya misalnya itu ada awam yang datang konsultasi, ingin bunuh diri, ada yang ingin bercerai, atau ketika saya membimbing retret atau memberi bimbingan-bimbingan tertentu, di mana mereka itu akhirnya bisa mendapatkan suatu kehidupan baru. Jadi melahirkan kehidupan baru tidak secara fisik, tapi secara rohani gitu. Nah, itu akhirnya memperkuat kaul kemurnian saya. Saya belajar dari situ, yang maksud saya yang menarik bagi saya dalam hal melukis itu. Kemudian juga guru saya pernah mengatakan begini, kamu hanya melukis apa yang kamu lihat, jadi tidak boleh mengarang-arang sendiri. Saya juga belajar, saya juga harus belajar untuk melihat hidup ini fakta, secara fakta, tidak hanya kemudian mengarang-arang sendiri, lalu apa yang saya lihat lalu menjadi gosip yang kemudian diberi bumbu-bumbu gitu. Itu antara lain saya belajar dari melukis itu. Yang menarik bagi saya itu adalah lukisan yang saya lukis sebelum saya dibaptis. Lucu ya, saya itu bisa melukis aslinya sekecil ini ya, dengan pensil di atas selembar kertas buku tulis. Itu pada tahun antara tahun 58, 59, 60, sekitar sekian. Saya belum dibaptis waktu itu, dan saya tidak tahu apa itu penyelenggaraan ilahi, karena lukisan ini berkata Madonna della Providencia, artinya ini putri penyelenggaraan ilahi. Saya belum kenal apa itu penyelenggaraan ilahi. Saya baru kenal itu kemudian sesudah saya masuk biara kan.
Dan lukisan ini saya perbesar di atas kanvas dan tetap dengan pensil. Inilah lukisan saya. Banyak manusianya, ada binatang, ada bunga. Pesan saya kepada orang muda, kalau mendengar panggilan Tuhan, jangan ragu, katakan, "Ya Tuhan, saya datang." Lalu kemudian Anda nggak usah takut, karena di biara zaman sekarang itu tidak dilarang untuk juga melukis, seni, macam-macam seni. Jadi memperkembangkan juga bakat, talenta yang semua Tuhan anugerahkan kepada kalian. Nggak usah takut. Dan kita juga untuk menjadi pribadi yang lebih seimbang, ya lebih utuh, begitu maksudnya. Kita juga harus memperkembangkan daya kreativitas kita, di mana di samping intelektualitas yang dikembangkan, spiritualitas, juga perlu kita memperkembangkan segi-segi kreativitas, segi seni semacam itu. Dengan demikian juga supaya ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Baca sebuah artikel yang mengatakan bahwa seorang seniman itu mempunyai kemampuan daya kreativitas yang cukup tinggi dan juga kemampuan untuk keluar dari kotak. Dan dengan demikian dia juga bisa menciptakan suatu karya yang orisinil dan unik. Indah, bukan? Saya, Suster Laurencia, mengundang Anda, kaum muda, untuk ikut serta dalam kongregasi para suster penyelenggaraan ilahi atau para suster SDP, untuk memuliakan Tuhan, meluaskan kerajaan Allah, sehingga banyak orang yang mengalami kasih Tuhan dan juga menjadi lebih berbahagia. Terima kasih, berkah dalam. Sampai jumpa.